dan halo ibu yang ada di Jakarta dan kakak yang di Belanda. Kayak hari ini aku mau ajak kalian untuk lihat aktivitas aku dari pagi sampai nanti pulang kerja. Ini hari Minggu, dan kalau hari Minggu itu biasanya memang masuknya siang karena mall baru buka jam 11-an gitu. So let's get ready with me. Aku udah mandi, udah keramas. Sekarang lagi pakai eye patch supaya nggak ada kantong mata. Jadi sekarang aku juga mau breakfast. Ikutin aku terus. Ciao. Aku hari ini sarapannya Coco Crunch. Kelihatan nggak kalian? Coco Crunch pakai susu sedikit, nggak banyak-banyak. But yeah. Ini tuh eye patch-nya agak sedikit oke. Kayak tipis banget gitu loh eye patch-nya. Oh my god. Oh my god, look at that. Gak tau kenapa, tapi kayak aku tuh orangnya kalau misalnya udah di tempat tidur itu pasti gampang ketiduran. Jadi kalau misalnya aku baru maskeran malam atau pakai eye patch malam, itu bisa-bisa malah nggak kelepas semalaman gitu. Jadi aku kayak prefer untuk ngelakuinnya pagi hari. Dan aku memang suka bangun pagi kan. Jadi kalau aku bangun pagi itu pasti banyak banget yang bisa dilakuin daripada kayak stay late night. Dan hari ini aku excited banget. Soalnya kemarin Kak Feli sama Kak Lukas nginep di tempat aku, terus mereka masak. Kak Feli masak banyak banget makanan buat beberapa hari ke depan. Dan puji Tuhan banget, sejak memang Kak Feli kesini, Kak Feli tuh sering banget masakin aku. So I'm feeling blessed. Jadi save up money banget. Dan sekarang setiap hari bawa bekal terus. Terus sarapan juga ada nasi, ada bihun dan segala macam. Bener-bener kayak mengingat kehidupan aku di Indo, pakai nasi uduk, pakai bihun, pakai telur dan segala macam. So I'm so excited to have that for my other breakfast. Goal aku mau naik berat badan guys, semuanya 1-2 kilo. Aku tuh kayak masa aku makan nggak banyak, tapi aku makan sering. Tapi permasalahannya buang airnya juga sering gitu loh. Kalau menurut aku karena itu juga berat badan aku bener-bener susah naik sekarang ini. Sempat ada yang nanyain aku di Instagram deh waktu itu kalau nggak salah, kayak waktu itu pertama kali aku pindah ke Kanada sempat gemuk banget. Bener banget, aku tuh sempat naik 15 kilo 1 tahun pertama di Kanada, waktu itu di Toronto. Kayak yang bikin aku naik itu adalah pertama aku pindah ketika aku pindahnya tuh ketika winter. Jadi hari pertama aku winter, ngerasain gimana dinginnya, bener-bener cold sampai menggigil. Terus karena udaranya dingin, jadi bawaannya kepingin makan terus kan, ngemil. Terus aku ingat banget apartemen aku awalnya tuh bawahnya tuh ada coffee shop gitu. Jadi dan itu 24 jam. Jadi setiap kalau misalnya lapar, aku tinggal ke bawah makan sedikit. Terus kan di sini tuh porsinya gede gitu, lebih gede daripada di Indonesia kan. Jadi ketika musim dingin makan banyak kayak nggak kerasa, ternyata porsinya segede gitu. Sampai akhirnya boom, 15 kilo. Nah
aku tuh bisa balik lagi normal ketika aku pindah ke Vancouver. Karena kalau menurut aku lebih banyak gerak juga. Terus udah gitu banyak jalan dari tempat kerja ke rumah ke tempat kerja. Terus udah gitu kayak banyak banget deh aktivitas yang dilakuin, jadinya lebih sehat juga. Dan pastinya makannya juga dijaga sih sekarang. Sekarang aku mau keringin rambut, terus aku mau siap-siap. Sekarang jam 9.25 di Vancouver dan aku kerja 10.45, jadi masih sekitar 1 jam 15 menitan. Dan as you guys may know, tempat kerja aku bener-bener kayak cuma 3 menit, jadi aku bisa cabut dari sini sekitar 10:40. But I don't like it. Ya, 10:40 sure. Yeah. Oh, by the way, aku mau nanya deh. Ini perasaan aku doang atau kalian juga ngerasain ini? Tapi aku tahu ini kita baru mulai bulan Mei, tapi kok kerasa lama banget ya? Ini perasaan aku doang apa enggak? Soalnya waktu bulan April itu aku ngerasainnya iya kayak baru mulai bulan April, tapi tiba-tiba udah tanggal 10, tiba-tiba tanggal segini. Tapi aku kayak sekarang ngomongnya ke orang it's just May 10 atau May 5th, baru Mei 5, Mei 10, whatsoever, kayak waktunya kerasa lama banget. Sekarang bakalan touch up terakhir. Aku udah kelar pakai eye patch-nya dan aku mau bersihin komeda aku. Aku sempat jelasin di video aku yang sebelumnya kalau aku tuh sekarang udah nggak pernah pakai, bukan nggak pernah, aku udah jarang banget pakai yang strip gitu, yang buat di hidung. Sekarang aku pakai alat mesin ini yang aku beli di Amazon gitu, dan itu sebenarnya menurut aku lebih hemat juga. Aku selalu ngelakuin ini sekarang ini tuh lebih kayak 2 kali dalam seminggu gitu buat dibersihin komedo-komedonya. Emang agak sakit sih, dan mereka tuh ada pressure-nya tuh beda-beda, tapi menurut aku hasilnya kelihatan banget juga. Sekarang aku otw ke tempat kerja Sunny. So let's see how it goes at work. Jeans aku nggak bener. Aku tewek sekarang guys. Ini salah satu kenapa aku suka tinggal di Vancouver, karena memang sering jalan, jadi kayak olahraga. Dan as you may know, tempat kerja aku juga banyak gerak juga. So I'm so happy I get to live here. Udaranya juga sudah tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, perfect. Oke guys, aku jalan dulu ya, karena aku pas bakal ngos-ngosan. I'll see you guys at my workplace. Sudah sampai tempat kerja.
Sekarang aku bakalan buka register dulu. Mau ngelakuin yang lain-lainnya. Nggak ada orang. Baru mulai 1 jam kerja, tapi ngerasa belum ada customers yang masuk, belum rame banget. Jadi Daniela tadi beli bubble tea buat kita bertiga, buat semangat kita sugar di pagi hari. Biasanya kalau misalnya hari Minggu itu memang kita nggak terlalu banyak task gitu guys. Kita mencoba untuk fokus dengan penjualan. Oh, and by the way, this is Daniela and this is Jennifer. Oke guys, nggak sibuk sama sekali, nggak rame tokonya. Jadi aku bakalan makan sekarang, biar in case tiba-tiba agak busy, then I'll be just fine. Right. Ya, cuci tangan dulu. Oke, siap makan. Tadi aku dibeliin sama Daniela bubble tea gitu, lumayan. Selamat makan semuanya. Selamat makan semuanya. Sama aku mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Thank you. Satu hal yang paling menurut aku susah banget untuk dijaga kalau kerja di mall gitu ya, bawaannya kayak kepingin ngeluarin duit terus, kayak ada aja gitu jajanan yang mau dibeli, entah itu kayak bubble tea lah, atau sorry guys bentar ya, entah itu kayak bubble tea lah, atau itu kayak coklat lah, candy lah. Godaannya banyak gitu loh, makanya harus pinter-pinter untuk ngejaga duit. Nah, di tempat aku itu, di tempat kerja aku, timnya puji Tuhan cukup solid. Jadi kayak misalnya minggu ini Jen beli bubble tea buat bertiga, atau minggu selanjutnya nanti aku, jadi kita ngambil giliran gitu, jadi nggak semua orang kayak kehabisan uang, which is really nice. Atau kadang bawa sesuatu dari rumah juga buat dimakan bareng-bareng. Kayak di sini ada chips, terus nih kita ada croissant juga buat dimakan bareng-bareng, terus ada noodle juga somewhere, jadi kita bisa share semuanya, so it's very nice. Karena kan kalau misalnya jajan itu kan nggak kerasa ya, 5.000 misalnya, kalau dirupiahin 5.000, 10.000, tapi kan adds up. Terus sama kayak di sini, kalau $5, $10, $5, $10, kalau setiap hari kan banyak, kerasa di bangku kamu. Ya. Sama aku mau ngucapin thank you buat semua teman-teman yang udah subscribe, karena finally I hit 25,000 subscribers. So thank you so much buat kalian yang belum subscribe, kindly buat subscribe
Terus kalau misalnya kalian suka dengan videonya, entah karena kontennya, entah karena mungkin makanannya atau tampilan aku, bisa like videonya juga, it means a lot for me. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide baru untuk next video, just let me know, leave a comment. Karena aku tuh catat banyak banget yang nanyain, Kak bisa nggak kesini ke situ, masih pandemik guys. Aku pribadi, aku tuh memang bawaannya parno kalau misalnya untuk kayak keluar-keluar terlalu sering. Jadi semoga pandemi ini cepat kelar, jadinya kita bisa jalan-jalan lagi. Sorry ya guys, makannya lahap banget. Bener-bener semakin gak ada kerjaan semakin lapar malahan. Jadi bener-bener cuma pingin ngemil dan makan doang bawaannya. Ini nih makanya aku berharapnya sibuk, jadi biar bisa kerja terus dan gerak terus. Oke, fast forward ke closing time guys. Udah mau tutup tokonya. Dan biasanya kalau misalnya kita udah mau tutup, itu tuh dibagi beberapa tugas. Ada yang ngurusin cash atau registernya, dan ada yang bisa bersih-bersih juga dan segala macam. Aku pribadi sih I don't mind doing anything, kayak sama aja menurut aku. Jadi sekarang aku sama Jen lagi siapin paperwork aja. Dan setelah itu kita akan bersihin tokonya, dirapihin supaya ready untuk hari esoknya. Nah biasanya kalau misalnya udah mendekati tutup gitu, pasti harus nyapu, harus ngepel juga. Dan yang paling penting itu make sure nggak ada sepatu yang hilang dari wallnya. Nah kalau misalnya ada yang hilang, aku pribadi lebih seneng langsung diambil, jadi nggak ribet besok paginya. Nah terus udah gitu harus make sure semua sepatunya itu lurus, nggak ada yang ngarah belok-belok gitu, dan sesuai standar semuanya. Terus udah gitu kalau misalnya di toko kita itu warna yang paling terang itu yang mendekati ke pintu masuk. Jadi itu juga harus make sure itu semuanya benar. Aku tuh paling kesel, bukan kesel sih, tapi kayak well, kinda annoyed honestly, kalau misalnya ada last minute kayak customer masuk ke toko gitu, terus ketika udah dibersihin mereka start touching things, terus udah gitu nggak dibersihin atau nggak dibalikin lagi ke tempatnya. Itu tuh annoyed banget. Buat kalian yang kerja di retail, kalian juga pernah ngerasain perasaan kayak gini nggak? Coba leave di comments ya. Oke guys, baru kelar kerja, sekarang mau pulang. Thank you banget udah ngikutin aku seharian, dari yang namanya siap-siap sampai sekarang pulang kerja. Thank you juga udah subscribe, karena dukungan kalian I hit 25,000 subscribers, so thank you so much guys. Buat yang belum subscribe, aku saranin untuk subscribe, karena aku akan upload video setiap minggunya, jadi gak ketinggalan. So now I'm going home. Thank you banget udah nonton. I'll see you guys in the next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thanks everyone.